Hai, berjumpa lagi dengan saya, Bernadette Indah Kristiana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dampak kenaikan tarif PPN 11% terhadap konsumsi. Kita akan menjelajahi pengaruh permintaan pasar dan pendapatan pemerintah. Table of Contents pada kesempatan kali ini yang pertama adalah pengenalan tarif PPN. Yang kedua, analisis perilaku konsumen pasca kenaikan PPN. Yang ketiga, analisis pendapatan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, implikasi kebijakan dan persepsi masyarakat. Yang kelima, perbandingan global dan kerangka peraturan. Yang keenam, skenario masa depan dan rekomendasi kebijakan. Pengenalan kenaikan tarif PPN. Latar belakang konstekstualnya itu yang pertama, memahami kenaikan tarif PPN hingga 11% di Indonesia dan implikasinya terhadap permintaan pasar dan pendapatan pemerintah. Menganalisis dampak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terhadap respon pasar dan penyesuaian harga. Lalu mengkaji bagaimana kenaikan tarif PPN bertujuan memberikan keuntungan bagi pemerintah dengan meningkatkan pendapatan APBN tanpa mempengaruhi permintaan pasar secara signifikan. Menyelidiki motivasi di balik kenaikan tarif PPN dan hasil yang diharapkan bagi konsumen dan dunia usaha. Analisis perilaku konsumen pasca kenaikan PPN. Evaluasi dampaknya, kita menilai perubahan perilaku konsumen setelah kenaikan tarif PPN dan bagaimana penyesuaian harga mempengaruhi keputusan pembelian dan pola konsumsi secara keseluruhan. Mengkaji korelasi antara perubahan tarif PPN dan persepsi konsumen terhadap inflasi harga dengan fokus pada barang dan jasa penting. Menjelajahi implikasi makroekonomi dari penyesuaian tarif PPN terhadap anggaran rumah tangga dan pendapatan yang dapat dibelanjakan, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Lalu, kita meninjau strategi yang diterapkan oleh dunia usaha untuk memitigasi dampak kenaikan tarif PPN dan menjaga loyalitas konsumen di tengah fluktuasi harga. Analisis pendapatan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, implikasi fiskalnya, kita mengevaluasi dampak kenaikan tarif PPN terhadap perolehan pendapatan pemerintah dengan mempertimbangkan potensi hasil pertumbuhan ekonomi dan langkah-langkah stabilitas fiskal. Lalu kita memproyeksikan proyeksi pendapatan pasca kenaikan PPN dan menganalisis kontribusi kenaikan tarif PPN terhadap pendapatan publik dan alokasi anggaran secara keseluruhan. Lalu kita mengkaji hubungan antara penyesuaian PPN dan pola belanja konsumen dan indikator pemulihan ekonomi dalam landscape perekonomian pasca pandemi. Lalu mengusulkan rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis kenaikan tarif PPN untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan menjamin pemerataan beban pajak. Implikasi kebijakan dan persepsi masyarakat, yaitu wawasan pemangku kepentingan, dengan mempertimbangkan implikasi perubahan tarif PPN terhadap berbagai pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, konsumen, dan pemerintah, serta menilai efektivitas kebijakan secara keseluruhan. Mengkaji persepsi masyarakat terhadap kenaikan tarif PPN, dan mengidentifikasi bidang-bidang utama yang menjadi perhatian dan dukungan membentuk keputusan kebijakan perpajakan dan wacana publik di masa depan. Lalu mengatasi tantangan dalam penerapan penyesuaian tarif PPN dan menyoroti pentingnya komunikasi dan transparansi dalam perubahan kebijakan perpajakan. Lalu menyarankan strategi untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam reformasi perpajakan untuk memastikan penerapan kebijakan tarif PPN dan kepatuhan terhadap peraturan yang efektif. Perbandingan global dan kerangka peraturan. Secara perspektif internasional, membandingkan kenaikan tarif PPN di Indonesia dengan perubahan kebijakan perpajakan serupa di negara lain, dan mengevaluasi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing pasar. Mengkaji kerangka peraturan yang mengatur tarif PPN secara global dan membandingkan kebijakan perpajakan Indonesia dengan praktek terbaik internasional untuk meningkatkan keberlanjutan fiskal dan stabilitas pasar.
Lalu menarik persamaan antara penyesuaian tarif PPN dan strategi pembangunan ekonomi, menekankan peran perpajakan dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Lalu mengusulkan pembelajaran dari pengalaman tarif PPN global untuk menginformasikan pengambilan kebijakan di masa depan dan meningkatkan sistem perpajakan Indonesia demi ketahanan dan daya saing perekonomian jangka panjang. Skenario masa depan dan rekomendasi kebijakan, jalur strategis, yaitu kita memperkirakan skenario potensial setelah kenaikan tarif PPN, memproyeksikan implikasi jangka panjang terhadap dinamika pasar, perilaku konsumen, dan aliran pendapatan pemerintah. Memberikan rekomendasi kebijakan strategis untuk mengoptimalkan manfaat penyesuaian tarif PPN bagi pembangunan ekonomi, stabilitas pasar, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Menguraikan peta jalan untuk pemantauan dan evaluasi dampak tarif PPN yang berkelanjutan, termasuk penyesuaian kebijakan untuk mengatasi tantangan dan peluang yang muncul. Lalu kita mengusulkan pendekatan kolaboratif antara pemangku kepentingan untuk memastikan penerapan kebijakan tarif PPN yang efektif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Wawasan tinjauan pustakanya, kami menyajikan tinjauan pustaka mengenai dampak kenaikan tarif PPN terhadap masyarakat dan inflasi di Indonesia dengan fokus pada persepsi masyarakat dan dampak ekonominya. Lalu kita mengidentifikasikan pro dan kontra terkait kenaikan tarif PPN 11%, khususnya di kalangan dunia usaha, dan menganalisis respon masyarakat terhadap potensi perubahan pengeluaran, membahas peran PPN dalam mengatur harga barang dan jasa, dan mengatasi kesalahpahaman mengenai dampak inflasi dari kenaikan pajak, mengeksplorasi faktor-faktor penyebab inflasi di Indonesia, dan menyoroti pengaruh minimal perubahan tarif PPN terhadap inflasi dibandingkan fluktuasi harga komoditas. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya. Salam.